Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Sebelumnya, kira-kira di sini saya mau ngapain ya? Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar manajemen. Pertama-tama kita harus mengetahui nih, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen strategik, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat manajemen akuntansi biaya, yang kelima manajemen pemasaran, yang keenam manajemen produksi operasional, yang ketujuh manajemen sistem informasi, yang ketujuh manajemen mutu dan risiko, dan yang terakhir manajemen logistik. Wow, sangat banyak sekali bukan? Lalu ada unsur manajemen yang biasa kita sebut dengan 6M, yaitu ada man, money, material, machine, method, and market. Lalu yang terakhir itu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu POAC, yaitu P planning, O organizing, A actuating, and C controlling. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu piramida kekuasaan dalam manajemen. Masing-masing tingkatan manajemen tersebut memiliki wilayah kerja dan membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Keterampilan dalam manajemen terbagi dalam 3 bagian sesuai tingkatannya, seperti yang di samping ini. Yang pertama itu keterampilan konseptual untuk tingkatan top manager yang berada di paling atas. Lalu yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau komunikasi untuk tingkatan middle manager yang ada di tengah ini. Lalu yang ketiga, keterampilan teknis untuk tingkatan low manager yang ada di bawah. Lalu ada prinsip-prinsip umum manajemen, antara lain yang pertama, pembagian kerja wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kesatuan perintah. Dan yang terakhir, kesatuan pengarahan. Lalu ada ciri-ciri manajer profesional. Yang pertama itu orang-orang profesional mencapai status profesionalnya melalui prestasi, bukan melalui favoritisme. Lalu yang kedua, orang-orang profesional mendasarkan setiap keputusannya pada prinsip-prinsip umum. Contohnya itu yang memiliki pengetahuan atau yang berwawasan luas. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama itu menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, merumuskan kebijakan beserta prosedur yang akan digunakan. Dan yang terakhir, rencana tindakan dan peninjauan secara berkala. Ada pula tujuan dan manfaat perencanaan, antara lain mengurangi risiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Lalu perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Lalu ada pula jenis-jenis perencanaan menurut jangka waktunya. Dibagi menjadi 3, ada yang menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Yang menengah itu kisaran 1-2 tahun, yang jangka pendek kurang lebih 1 tahun, dan yang jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi adalah lembaga ataupun kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama demi ketercapaian tujuan tertentu. Lalu pengorganisasian adalah serangkaian proses penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan dari organisasi itu tersendiri. Lalu ada departementalisasi. Departementalisasi ialah upaya membagi pekerjaan ke dalam bidang-bidang kegiatan dan fungsional tertentu yang nantinya memiliki spesifikasi, sifat dan batasan wewenang serta sarana dan prasarana tertentu. Lalu ada klasifikasi departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi berdasarkan wilayah, yang artinya berdasarkan operasi di daerah tertentu. Lalu yang kedua, departementalisasi berdasarkan produksi, yang artinya berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Yang ketiga, departementalisasi berdasarkan pelanggan, yang artinya berdasarkan pengelompokan berbagai kegiatan penjualan atau pelayanan. Dan yang terakhir, departementalisasi berdasarkan fungsi, yang artinya berdasarkan pengelompokan organisasi pada bidang fungsi tertentu. Lalu ada wewenang dan
pendelegasian. Wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Pendelegasian ialah proses pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Lalu arti pendelegasian wewenang yaitu proses untuk penyampaian otoritas dari atasan kepada bawahan agar para manajer memiliki otoritas untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Kenapa sih delegasi itu sangat diperlukan? Tentunya yang pertama itu keterbatasan kemampuan pemimpin, lalu yang kedua terlalu banyaknya tugas pemimpin. Lalu ada pula keuntungan pendelegasian wewenang. Yang pertama itu membuat karyawan menjadi bebas dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat menjamin ketercapaian efektivitas organisasi. Lalu ada pula nih hambatan pendelegasian wewenang, yaitu kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan karyawannya. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi. Pada organisasi yang bersistem desentralisasi, manajemen puncak cenderung tidak melibatkan karyawan tingkat rendah dalam pengambilan keputusan. Lalu sebaliknya, manajemen puncak pada organisasi bersistem desentralisasi cenderung melibatkan karyawan tingkat rendah dalam pengambilan keputusan atau bahkan secara penuh memberi wewenang bagi karyawan tersebut untuk mengambil keputusan. Lalu ada actuating yang artinya menggerakkan atau menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Kenapa efektif? Karena untuk mencapai hasil, bukan dilihat dari prosesnya. Lalu ada pula tujuan menggerakkan atau accounting. Yang pertama itu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Lalu dalam teori perilaku manusia menurut Maslow, manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkatan lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Seperti gambaran di samping, yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan yang paling dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan ini yaitu meliputi makanan, air, tempat istirahat. Lalu atasnya yaitu kebutuhan yang meliputi rasa aman secara fisik dan perlindungan. Lalu di atasnya lagi yaitu kebutuhan sosial yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Kebutuhan ini muncul karena manusia membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. Lalu di atasnya kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan-kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan ini yaitu meliputi pujian, pengakuan, dan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru. Lalu yang paling atas yang tertinggi ini yaitu aktualisasi diri, yang dimana untuk kita mengembangkan kemampuan kita agar bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu ada kepemimpinan dalam actuating. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu ada juga pemimpin yang baik, yaitu memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja dan peka terhadap lingkungan. Lalu ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya kepemimpinan diktator, gaya kepemimpinan yang menimbulkan dengan ancaman. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan autokratis atau yang biasa kita sebut dengan otoriter, yaitu segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Lalu yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang saling memberikan feedback, saling didengar dan mendengar. Tentunya untuk menjadi seorang manajer harus memiliki konsep komunikasi yang tinggi. Ada pula metode-metode komunikasi di antara lain. Pertama, komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Yang ketiga, komunikasi searah. Dan yang keempat, komunikasi dua arah.
Pastinya dalam komunikasi tersebut memiliki hambatan tersendiri, yaitu yang pertama hambatan semantis, yaitu karena berbeda bahasa. Lalu yang kedua hambatan teknis, yaitu oleh alat-alat teknis yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga hambatan biologis, yaitu kurang baiknya panca indera dari komunikan. Lalu yang keempat hambatan psikologis, yaitu hambatan kejiwaan yang disebabkan perbedaan status dan keadaan. Lalu yang terakhir hambatan kemampuan, yaitu komunikan kurang mampu menangkap dan mentafsirkan pesan komunikasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dasar-dasar manajemen dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penafsiran dalam materi dasar-dasar manajemen ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye-bye.